Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dengan NIM 1918206. Praktikan pembelajaran mesin slot Selasa pukul 9.00 sampai 10.30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkaian langkah-langkah praktikum dan post-test pertemuan kelima. Langsung saja langkah-langkah praktikum yang kelima. Pada program kali ini saya masih menggunakan Jupyter Notebook pada Anaconda. Selanjutnya langkah pertama yaitu seperti biasa, seperti praktikum sebelumnya, kita import library terlebih dahulu. Ada form scan dataset, OpenML ini untuk memanggil datasetnya, kemudian import PCA ini untuk memanggil PCA-nya, nanti preprocessing import standard scalar nanti untuk memanggil standard scalar preprocessingnya, kemudian import matrik memanggil matrik, kemudian test split untuk memecah data atau menyederhanakan nanti, kemudian import pandas itu memanipulasi data. Langkah selanjutnya yaitu mengload MNIST dataset. MNIST dataset ini merupakan dataset yang berisi gambar-gambar angka. Gambar-gambar angka tersebut bisa dimulai dari angka 0 sampai 9. Berikut ini kodenya untuk MNIST dataset meload. Kemudian ini untuk ukuran MNIST datasetnya. MNIST dataset, kemudian outputnya 70.784. Kemudian kemudian MNIST target shape sama dengan itu ukuran MNIST datasetnya. .784 ini sebuah gambar yang dipresentasikan sebanyak 784 fitur. Kemudian dataset MNIST ini yang telah load merupakan dataset berisi 70.000. Langkah selanjutnya yaitu membagikan data menjadi data training dan data testing. Berikut ini untuk membagikan data testing dan data training. Di test size-nya 0,4 atau 40%, random state-nya 0. Kemudian selanjutnya yaitu cek ukuran data training dan data testing. Kode ini merupakan untuk mengecek data training, print train img shape. Hasilnya itu masih 784 dengan hasil akhir dataset berisi 42.000 data gambar. Kemudian print train ML shape. Kemudian untuk mengecek ukuran data testing, berikut print test img shape. Ini 28.000 data gambar. Masih sama, 784 itu sebagai fitur yang direpresentasikan dari sebuah gambar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan normalisasi pada data training yang perlu dilakukan scaling. Berikut kodenya untuk scaling pada dataset. From scalar, preprocessing import standard scalar, scan panggil scalar, standard scalar tutup kurung. Kemudian fit di set training saja, lalu menerapkan transformasi ke set training dan melakukan tes. Berikut train img scalar transform, train img test img scalar transform dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan PCA atau Principal Component Analysis.
import library PCA, yaitu from scikit decomposition import PCA. Selanjutnya kita membuat model PCA dengan kode seperti berikut. Nilai ini PCA .95 merupakan jumlah komponen yang harus di keep. Fit model PCA pada data training. Setelah itu baik data training maupun data testing ditransformasikan ke PCA. Berikut ini ditransformasikan ke PCA-nya. Setelah data training dan data testing ditransform ke PCA, kita dapat mengecek bahwa jumlah fitur berkurang atau tereduksi dimensinya. Yang tadinya awalnya 784, ini 784 menjadi 320. Ini untuk mengecek kembali jumlah reduksi dimensi print train IMG shape. Sama halnya dengan kode seperti ini. Tadi IMG shape itu 28.000 sama. Untuk mereduksinya, mereduksi dimensi menjadi 320. Setelah data training dan data testing ditaruh ke PCA-nya, langkah selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi dengan naive Bayes classifier. Berikut ini klasifikasi dengan naive Bayes classifier from scikit naive Bayes import question NB, kemudian dipanggil model train IMG train LPL hasilnya. Kemudian setelah model naive Bayes classifier terbentuk, kita dapat mengecek akurasi prediksi pada data testing. Berikut ini mengecek akurasi prediksi pada data testing. Skor model sebagai berikut kodenya, nanti di print skor, hanya berapa skornya. Skor untuk data mengecek akurasi prediksi data testing yaitu 0,4652 sekian, berarti 46,52%. Akurasi yang dihasilkan ini 46,52%, berarti hasil ini wajar sebab algoritma naive Bayes merupakan algoritma yang sederhana dan kurang cocok untuk klasifikasi gambar. Kemudian perintah selanjutnya kita yaitu untuk melakukan eksperimen dengan mengubah parameter PCA menjadi nilai berikut. Ada 0,60, 0,75, 0,85. Apakah nilai parameter tersebut mempengaruhi atau mengubah hasil akhir dari data testing? Pada sebelumnya saya sudah membuat program kodenya terlebih dahulu. Ini merupakan program kode yang tadi diperintahkan untuk mengubah parameter PCA menjadi 6.0. Sama seperti sebelumnya, langkah-langkahnya import library dan lain-lain. Pada bagian ini saja yang kita ubah ketika membuat model PCA-nya. Sini PCA-nya 0,60. Fit training nanti sama seperti sebelumnya, yaitu proses-prosesnya yang tadinya masih 784 sekarang direduksi tadi dengan parameter PCA-nya 0,60 menjadi 60 pada reduksi dimensinya. Kemudian akurasi prediksinya yaitu data testing 0,66 sekian, berarti 66,67% hasil akurasi prediksinya.
Kemudian parameter 0,75 sama sebelumnya sudah dibuat programnya, kodenya. Yang sebelumnya data trainingnya 784, setelah direduksi menjadi 114 karena tadi parameter PCA nya diganti menjadi 0,75. Fit training seperti proses ini sama saja pada langkah yang awal tadi. Fit modelnya PCA pada data training, kemudian nilai parameter PCA nya yaitu 0,75 merupakan jumlah komponen yang harus di keep. Tadi yang sebelum direduksi dimensinya 784, setelah itu menjadi 114, kemudian hasil akurasi prediksinya menjadi 0,584 sekian, berarti 58,40% dari hasil reduksi pada parameter PCA yang tadi 0,75. Selanjutnya yaitu parameter PCA nilai 0,85 sebagai berikut. Langkah-langkahnya sama seperti halnya yang tadi, hanya saja diganti pada bagian ini saja, membuat model PCA. Nilai parameter PCA nya diganti menjadi 0,85. Jadi merupakan jumlah komponen yang harus di keep. Yang tadinya masih sama, data trainingnya 784, setelah direduksi menggunakan parameter PCA 0,85 menjadi 146. Kemudian hasil akurasi prediksi pada data testingnya menjadi 0,5449 sekian, berarti hasil akurasi prediksinya itu 54,49%. Langkah-langkah seperti ini sama halnya langkah yang pertama tadi, hanya saja digantikan pada bagian parameter PCA nya saja, dan hasilnya pun nanti berubah. Juga hasil conversion matrinya juga nantinya berubah. Maka dapat disimpulkan hasil akhir klasifikasi data testingnya yaitu semakin besar parameter PCA-nya, maka hasilnya yaitu semakin kecil. Data trainingnya bisa dilihat tadi yang parameter PCA-nya 95, data testingnya tadi 46,52, kemudian pada parameter yang menggunakan 0,60, data testingnya 66,67%. Kemudian pada nilai parameter PCA 0,75, data testing harinya 58,40%. Kemudian pada nilai parameter 0,85 menghasilkan nilai data testingnya akhirnya 54,49%. Berarti semakin besar nilai parameternya, maka semakin kecil hasil reduksi data testingnya atau klasifikasi pada data testing. Kemudian untuk post testnya yaitu apa kegunaan PCA dalam proses klasifikasi yang telah dikerjakan. Kegunaan PCA yang untuk
proses klasifikasi, yaitu untuk mereduksi atau menyederhanakan atribut dari data training dan data testing. Juga mentransformasikan atau mengubah variabel yang awalnya saling berkorelasi menjadi tidak saling berkorelasi. Contohnya tadi yaitu mereduksi pada data testing dan data training. Kemudian nomor 2 yaitu bagaimana langkah-langkah untuk reduksi dimensi dan PCA sebagaimana yang telah dilakukan dalam praktikum. Langkah-langkah untuk mereduksi dimensi dengan PCA yaitu pertama yaitu sama aja langkah praktikumnya, import library, ada nanti mengeload min set dataset, nanti mengecek ukuran MNIST datasetnya, dan lain-lain untuk pembagian data menjadi data training dan data testing, untuk nanti kemudian mengecek ukuran data training, mengecek data testing juga, kemudian nanti normalisasi, menerapkan transformasi ke set training dan melakukan tesnya, mengimplementasikan PCA, kemudian membuat model PCA-nya pada menilai parameter K dan lain-lain. Nanti mengecek jumlah reduksi dimensi kembali, kemudian mengklasifikasikan dengan naive Bayes, kemudian mengecek akurasi prediksi. Itu merupakan langkah-langkah untuk mereduksi PCA. Tadi mereduksi PCA, langkah awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian penjelasan pada praktikum kelima ini. Apabila ada kurang salahnya mohon dimaafkan. Sekian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.